Oke, Bapak, sebelumnya eh, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dari profil singkat dan latar belakang serta jabatannya, Bapak. Oh iya ya, oke. Nama saya Sutoto ya. Saat ini lagi bekerja di perusahaan yang support di tambang ya. Untuk nama perusahaannya PT Adaro Persada Mandiri. Nah, kemudian jabatan saya di perusahaan itu adalah sebagai kepala departemen untuk operasional ya, operasional perusahaan. Berarti langsung masuk ke pertanyaan aja. Jadi yang pertama itu dalam perjalanan Bapak memimpin operasional, pernah nggak berada di situasi yang benar-benar menguji kejujuran dan integritas? Bagaimana untuk menyikapi waktu itu? Oh iya ya, benar ya. Memang sih integritas ini sering kita berhadapan ya, terutama kalau di pekerjaan yang saya alami itu seringnya masalah kalau kita ada masalah ya. Kalau ada masalah itu biasanya kita salah tempat kita ya. Sehingga kita hanya melaporkan hal-hal yang baik aja, terus masalah tidak diungkap. Nah, jadi dalam hal pekerjaan tadi, baik itu kondisi normal maupun ada kondisi yang tidak normal itu kita harus bisa menjaga kejujuran, integriti. Kalau ada masalah ya kita bilang ada masalah gitu ya. Tapi kalau eh, ada masalah terus kita bilang nggak ada masalah terus kita tutupi, kita apa istilahnya tidak terbuka, tidak jujur. Nah itu kebiasaan yang bisa berdampak buruk gitu ya terhadap kinerja. Begitu ya Bapak ya. Berarti lanjut ke Ya, betul. pertanyaan selanjutnya. Kalau dihadapkan pada pilihan antara mengejar target operasional dengan menjaga keselamatan kerja atau kepatuhan prosedur, apa biasanya yang jadi pertimbangan utama Bapak ya? Tentunya keselamatan atau kepatuhan terhadap prosedur ya. Karena pengalaman kita kalau kita mengutamakan target produksi atau target operasional gitu ya, itu bisa jadi memang sih tercapai ya, tapi kan dampak kita mengabaikan keselamatan ataupun tidak mengikuti prosedur itu dampaknya lebih besar lagi kerugiannya gitu ya. Sehingga hampir sebagian besar perusahaan itu pasti semboyannya atau slogannya itu adalah semangatnya ya, itu adalah safety first atau mengutamakan keselamatan dan kepatuhan terhadap prosedur. Karena sekali lagi, apa artinya tercapai produksi atau target operasional tapi terjadi kecelakaan atau hal-hal melanggar prosedur sehingga secara hasil juga tidak maksimal atau bahkan lebih buruk ya. Pertanyaan terakhir dari saya, sebagai pemimpin, hal apa yang paling Bapak jaga supaya bisa jadi contoh yang baik bagi tim, terutama soal integritas dan tanggung jawab? Tentunya kita harus bisa menjadi contoh langsung ya dari diri kita sendiri ya kepada tim yang kita kita handle atau kita pimpin gitu ya. Jadi kalau kita ngomong melakukan sesuatu yang sesuai prosedur, kita juga harus menunjukkan bahwa kita bekerja sesuai prosedur gitu ya. Kemudian menjaga integriti, misalkan katanya dengan bagaimana kita menjaga kejujuran, ya kita tunjukkan dari diri kita sendiri. Karena eh, kalau kita sendiri ngomong hal integriti atau sesuatu yang berhubungan dengan etika, karakter gitu ya, tapi kita tidak mempunyai karakter yang seperti yang kita ceritakan atau kita mau, tentunya kan akan susah ya. Jadi sekali lagi kembali kepada kita ya, diri kita sendiri sebagai pemimpin atau sebagai leader gitu kan, harus memberikan contoh yang baik yang bisa menjadi panutan, tentunya ya, panutan ke tim yang ada di bawah kita gitu ya, untuk bisa melihat kita melakukan eh, aspek yang kita sebutkan tadi ya, seperti integrity, kemudian menurut saya sih kembali kepada pimpinan itu sendiri harus bisa memberi contoh. Oke, Bapak, Hmm, untuk pertanyaan selanjutnya, sewaktu terjadi masalah atau kondisi darurat di operasional, bagaimana sih cara Bapak untuk mengambil keputusan cepat, tetapi tetap mempertahankan keselamatan dan dampak untuk jangka yang panjang?
sebelum ke sesuatu yang darurat ya, sebetulnya sesuatu darurat itu tidak terjadi kalau kita lakukan prepare dengan benar ya. Tapi Ya. kembali ke konsep ya, kalau pertama kita menghindari dulu jangan sampai terjadi kondisi darurat ya kan. Jadi misalkan kita preparasi dengan baik lebih awal gitu sehingga kita kondisi darurat tidak terjadi. Nah, jadi bukan kita menciptakan kondisi darurat baru kita antisipasi gitu kan. Tapi kondisi darurat terjadi, tentunya kan kita sudah punya kontingensi juga ya. Misalkan dalam satu operasional itu ada istilahnya bagaimana prosedur kalau kondisinya normal. Terus bagaimana semuanya sudah kita kondisikan ya. Jadi kalau darurat kita harus ada prosedur juga harus diikuti. Misalkan contoh, kalau kondisi darurat prosedur menyebutkan kita bisa lakukan A, B, C, D gitu kan. Tapi kalau kondisi normal sampai E gitu kan. Nah itu sudah disusun prosedurnya. Atau kalau kondisinya nggak ada prosedur, tentunya kan kita batasannya ada tuh kewenangannya sampai mana. Misalkan kita ambil keputusan ini memang kewenangannya di siapa, di kita atau di pimpinan kita lebih tinggi kita. Jadi kalau pengambilan keputusan itu memang otoritasnya di kita, ya kita harus jalankan ya. Kita yang mengambil keputusan langsung. Tapi kalau keputusan itu besar dan harus eskalasi dulu baru diambil keputusan, ya kita harus eskalasi dulu ya. Misalkan kepimpinan lebih tinggi, kita bisa ngambil keputusan seperti ini, atau kita ngambilkan usulan, kita jalankan seperti ini bisa atau enggak. Nah itu baru kita jalankan. Jadi tergantung situasinya ya. Ada kondisi yang memang kita sudah siapkan prosedur kondisi normal dan kondisi darurat atau urgent atau mendesak. Ada juga yang memang tidak terkondisikan. Nah itu tadi kembali tadi ya, eskalasinya seperti apa? Apakah itu bisa diputuskan di otoritinya di pimpinan di kita sendiri ya sebagai pimpinan atau kita harus eskalasi. Jadi kalau eskalasi harus kita eskalasi dulu ya baru kita ambil keputusan. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam bekerja sama dengan pihak vendor atau pihak ketiga ya Pak, bagaimana sih cara Bapak itu untuk memastikan keputusan yang diambil itu tetap objektif dan juga jujur, serta bebas dari konflik berkepanjangan? Tentunya mengikuti prosedur ya, karena kayak dengan vendor kita ada prosedur ya. Misalkan kita prosedur tender atau prosedur pengadaan barang atau pengadaan jasa. Nah, sejauh kita menjalankan itu sesuai prosedur, tentunya kita nggak ada yang kita langgar tentunya ya. Kembali ke tadi ya. Jadi mau saya sih sesuatunya sudah ada dijalankan sesuai prosedur ya, atau guidance-nya seperti apa kita jalankan seperti guidance itu tadi. Misalkan kita dengan vendor harus tender gitu ya, ya kita harus jalankan tender, bukan kita harus tunjuk langsung misalkan gitu ya. Atau karena ini ada kedekatan dengan supply atau vendor tertentu, terus langsung kita lebih cenderung ke sana, tapi ada prosedur yang kita langgar seperti itu ya. Nah, jadi kembali kita harus jalankan koridor dengan mitra kerja atau dengan vendor itu sesuai dengan koridor prosedur yang ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana sih cara untuk menimbulkan budaya yang jujur di apa di suatu tim operasional untuk menumbuhkan rasa jujur itu gimana sih Pak sebenarnya? Rasa jujur ya, rasa jujur itu apa istilahnya, mungkin secara norma-norma ya, norma-norma yang kita anut ya, seperti norma agama, norma yang kita anut di keluarga. Nah itu kan sudah tertanam bahwa kita tuh harus jujur gitu kan. Nah itu yang harus kita jaga gitu, bagaimana kita mengikuti norma-norma atau apa istilahnya itu ketentuan yang berlaku di keluarga kita sendiri gitu kan, menuntut adanya kejujuran itu. Nah kemudian sebetulnya kejujuran itu baik bagi kita sendiri ya, karena kalau kita nggak jujur itu kan ujung-ujungnya jadi akan terbongkar ya. Pada saat kita terbongkar itu kan akan jadi masalah besar gitu kan. Misalkan bisa jadi berhubungan dengan sanksi, berhubungan dengan bahkan pidana gitu kan. Nah itu sesuatu yang lain lagi tuh ceritanya. Kalau itu berhubungan situ kan tentunya kita harus jaga dong jangan sampai kita nggak jujur, karena ujung-ujungnya
lama atau cepat itu kan akan ketahuan juga ya kan, dan dampaknya akan lebih besar kalau kita nggak jujur. Nah, mungkin itu aja lah menurut saya udah sesuatu yang menuntut kita harus menjalankan kejujuran atau integritas gitu ya. Selanjutnya, ketika ada suatu permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota tim, Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk menegur atau membina tanpa menjatuhkan mental kerja mereka? Oh itu ya berarti teknik komunikasi aja ya. Tapi yang jelas kita harus memberikan, kembali ke seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau orang yang baik berlaku jujur tentu kita akan kasih penghargaan ya, atau kita kasih apresiasi. Tapi kalau melanggar kita tidak tidak boleh untuk membiarkan. Bisa jadi koridornya kita menegur, terus kita memberikan sanksi setelah itu ya kan, kalau memang dia nggak berubah gitu kan. Nah kemudian tekniknya tentunya dengan komunikasi yang baik ya. Misalkan kalau kita memberikan suatu konseling atau teguran itu nggak harus di depan orang banyak gitu kan, sehingga menjatuhkan orang. Nah bisa jadi kan kita konseling di satu tempat, kita panggil dengan baik-baik, kita bicara empat mata gitu kan, dan memberi nasihat, memberikan arahan, memberikan teguran gitu, tergantung sikonnya ya. Kalau dia udah berulang-ulang kan teguran berarti kan. Tapi kalau masih tahap awal atau masih mungkin dia nggak tahu atau apa, kita kasih pengarahan dulu gitu ya. Nah kembali teknisnya supaya bisa berjalan smooth itu ke komunikasinya ya kan. Tergantung seperti apa ke kondisinya. Kalau dia memang kesalahan bersama ya kita harus semua di konseling gitu kan di suatu media pertemuan gitu. Tapi kalau sifatnya personal ya kita juga komunikasi secara personal, kita panggil di ruangan tertentu yang khusus, kita diskusi dengan personal tadi depan mata gitu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, dari semua pengalaman Bapak ini selama memimpin anggota tim, pelajaran apa sih, Pak, yang paling Bapak itu berkesan selama menjadi ketua pemimpin dan bagaimana cara pandang Bapak terhadap integritas sebagai seorang pemimpin? Sebetulnya eh, budaya integritas atau karakter yang baik gitu ya, itu kan di tempat kita tuh udah bagus ya di Indonesia sebagai orang ketimuran kita, orang timur gitu ya. Tapi ada beberapa case itu kita memang nggak komit untuk melaksanakannya. Nah, yang berkesan banget tuh saat saya punya pimpinan juga di atas saya yang orang bukan orang kita ya, tapi orang orang barat ya, orang bule gitu ya. Justru mereka itu bisa bekerja dengan integritas yang bagus, kejujuran, kedisiplinan. Nah, bagi bagi mereka mungkin yang bahkan tidak beragama gitu ya kan, ada ateis, orang-orang barat itu kan seperti itu, ada ateis, justru mereka menjaga integritas, kejujuran, profesionalisme, kedisiplinan itu lebih baik. Nah, itu saya mencontoh karakter-karakter yang baik di budaya-budaya orang yang, terutama orang, saya pengalaman itu orang barat gitu ya. Nah, itu justru berkesan di saya yang punya norma-norma yang udah mengatur ya, seperti saya, kita kan agama Islam gitu udah mengatur. Kenapa kita nggak lebih baik dari mereka gitu kan? Yang notabene mungkin secara norma itu kan nggak terlalu ketat mungkin kan, bahkan dia nggak punya agama gitu ya. Tapi bisa menjaga hal seperti itu lebih baik. Nah, justru ini memacu kita yang punya norma-norma seperti norma agama di Islam gitu, menjaga karakter, kejujuran, kedisiplinan, itu harusnya kita lebih baik lagi untuk bisa melakukan hal yang tadi ya, berhubungan dengan hal tadi ya, karena kita udah diatur juga di agama kita, kemudian di keluarga kita juga gitu ya. Nah, itu memacu kita sebetulnya untuk bisa menunjukkan lebih baik ya kah, kita sebagai orang timur, orang muslim bahkan gitu ya, bisa lebih baik karakternya itu ya dibanding yang lain, harusnya gitu ya, karena kita punya ya yang mengatur seperti itu juga di norma agama kita. Mungkin itu aja sih, Pak, pertanyaan-pertanyaan dari wawancara kita. Eh, Terima kasih sudah berkenan diwawancarai. Iya, makasih sama-sama.